Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini nih kita akan masih membahas terkait tren IQ, EQ, CQ, dan IQ ya, AQ ya, AQ. Nah, dalam perkembangan profesi. Ini di part 2. Kemarin kan udah part 1, ini part 2. Kita akan bahas lebih banyak contoh kasus ya, contoh kasus dan juga lebih dalam lagi terkait IQ, EQ, CQ, dan AQ. Ya, subjek PMK-nya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian kita ada 2 SKS. Jadi hari ini sebenarnya waktunya adalah pertemuan ini ya. Pertemuan ini seharusnya 100 menit. Mungkin kalau di kelas kita akan cukup ya waktunya karena akan ada tanya jawab dan lain-lain gitu. Tapi karena di Zoom mungkin nggak sampai 100 menit. Bukan Zoom, video pembelajaran. Jadi karena video pembelajaran, jadi kita nggak sampai 100 menit. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi coba saya mulai dari pertanyaan sederhana dulu. Ketika nanti teman-teman lulus kuliah ya, lulus dari Politeknik, kira-kira teman-teman udah punya bayangan belum? Dunia kerja tuh kayak gimana sih gitu? Pasti kan teman-teman punya ekspektasi masing-masing ya gitu. Apalagi teman-teman sudah pernah praktik industri juga. Jadi setidaknya sedikit banyak tahu lah terkait dunia kerja itu seperti apa. Meskipun nggak sampai tahu dalam-dalamnya ya. Karena kan biasanya kalau misalkan kita magang atau kita sebagai pemagang itu pasti nggak yang terlihat 100% lah kondisi lingkungan pekerjaannya seperti apa. Tapi setidaknya akan tahulah sedikit tentang pekerjaan tersebut, kemudian punya ekspektasi. Nah, teman-teman pasti punya keinginan ya, keinginan untuk kerja di perusahaan yang besar, kemudian juga punya posisi yang jelas, terus juga gajinya stabil. Nah, terus juga pengennya lingkungannya kan nyaman, gak toksik gitu ya. Gitu. Kemudian juga teman-teman pasti pengen punya jenjang karir yang bagus. Nah, semua itu adalah hal yang wajar ya, wajar banget. Bahkan bagus kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu gitu. Artinya teman-teman sudah punya arah nih gitu. Ke depannya saya pengen kayak gimana sih gitu. Tapi kenyataannya nggak selalu seindah itu gitu ya. Kenyataannya nggak selalu seindah itu. Nah, hari ini kita akan bahas realita dunia kerja itu khususnya di bidang produksi furnitur ya, yang sekarang lagi di tengah perubahan besar nih. Kenapa saya bilang perubahan besar? Karena sekarang lagi eranya disrupsi. Nah, disrupsi itu apa? Nanti kita bahas. Sekarang kita bandingin dulu antara ekspektasi dengan realita yang ada. Ya, mungkin ekspektasi teman-teman tuh setelah lulus langsung kerja sesuai jurusan atau sebelum lulus bahkan ya gitu. Kemudian kerjanya sesuai sama passion atau skill yang teman-teman punya. Kemudian perusahaannya punya sistem yang jelas, punya sistem yang rapi gitu. Lalu pengennya karirnya tuh naik bertahap dan juga jelas. Tapi di lapangan biasanya sering berbeda gitu. Banyak lulusan justru kerjanya di bidang yang nggak sepenuhnya linear gitu. Bisa aja kalian tiba-tiba diminta untuk ngerjain tugas di luar job desk teman-teman gitu. Kemudian terutama mungkin kalau perusahaannya skala menengah atau masih kecil gitu, masih baru lah gitu. Biasanya masih fleksibel dan juga belum terlalu sistematis. Dan yang paling kerasa perubahan itu cepat banget. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kita hidup di era disrupsi. Maksudnya adalah di industri furnitur, ini udah kelihatan jelas banget. Mesin semakin otomatis. Jadi sekarang kan udah cukup banyak juga ya perusahaan yang pakai CNC, kemudian juga pakai software CAD, CAM gitu. Bahkan sekarang udah mulai pakai AI gitu untuk programmingnya gitu. Nah,
Selain itu, tren desain juga berubah cepat ya, teman-teman. Bisa dalam hitungan bulan. Itu kemudian konsumen juga sekarang banyak maunya custom. Nah, persaingannya bukan global, bukan sudah global lagi, bukan lokal lagi, sorry, bukan lokal lagi, tapi sudah global. Bahkan UMKM pun juga sekarang bisa banget jualan untuk ke luar negeri lewat platform digital gitu. Nah, artinya apa? Skill teknis aja itu nggak cukup ya teman-teman. Jadi sekarang tuh skill teknis aja udah nggak cukup. Nah, sekarang kan kalian udah semester akhir ya gitu. Artinya secara bekal sebenarnya teman-teman tuh sudah punya pengetahuan terkait material, sudah punya pengetahuan terkait proses produksi, sudah punya pengetahuan di mesin dan teknologi, terutama yang kemarin praktik industri mungkin kan sudah banyak tahulah mesin-mesin di luar sana yang mungkin ada yang lebih advance dibandingkan di Poltek gitu dan sudah ada pengalaman magang kemarin kan gitu. Nah, tapi teman-teman udah tahu itu semua nih. Nah, tapi di dunia kerja itu sekarang mintanya lebih dari itu. Nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan kondisi di mana ya deadline-nya mepet, kemudian tapi sumber dayanya terbatas, entah itu sumber daya manusia, bahan, dan lain-lain. Kemudian teman-teman akan dihadapkan dengan konflik antar tim. Kemudian teman-teman akan dihadapkan dengan revisi dari klien di tengah jalan tiba-tiba. Kemudian teman-teman juga akan dihadapkan dengan target efisiensi yang kadang secara teknis tuh kurang ideal. Gitu. Nah, di situ biasanya muncul tuh benturan antara idealisme teman-teman sebagai lulusan teknik produksi dengan realita di industri. Nah, tujuan kita bahas ini bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi lebih kepada supaya teman-teman nanti lebih siap gitu. Kita pengen perspektif kita itu terbuka gitu, terbuka tentang kondisi nyata yang ada di dunia kerja saat ini. Kemudian harapannya teman-teman bisa eh, nantinya menyesuaikan ekspektasi teman-teman tanpa kehilangan arah gitu. Dan yang paling penting teman-teman akan siap secara mental dan juga strategi. Karena pada akhirnya yang bertahan di dunia kerja itu bukan cuma yang paling pinter secara akademik aja gitu, tapi juga yang bisa cepat beradaptasi, kemudian juga resilient atau tahan banting gitu. Kemudian juga bisa mikir kritis dan juga bisa ambil keputusan di situasi yang nggak ideal. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di dunia kerja itu kan berubah ya. Tapi sebenarnya apa sih yang berubah? Tuh. Nah, bukan cuma berubah secara umum aja gitu, tapi cara kerjanya juga ikut berubah. Jadi ada dua karakter utama ya di dunia kerja yang modern yang hampir pasti teman-teman akan temui, terutama di bidang produksi furnitur. Yang pertama ekosistem digital dan hybrid. Nah, kalau dulu ya, kalau kerja itu identiknya datang ke pabrik, kemudian absen, kemudian kerja di satu tempat, komunikasinya langsung, tatap muka. Nah, sekarang udah beda gitu. Kerja nggak lagi cuman tentang fisik ya gitu. Di industri pun juga pasti udah terasa desainnya dibuat di software CAD, kemudian dikirim ke tim produksi lewat cloud, kemudian diskusinya bisa lewat Zoom atau platform lain, kolaborasi lain gitu. Kemudian order dari luar negeri juga masuknya lewat marketplace atau email. Terus juga koordinasi produksinya bisa lintas kota atau bahkan negara gitu. Nah, artinya apa buat kalian? Berarti kalian dituntut untuk em, melek teknologi gitu ya, bukan sekedar bisa, tapi juga benar-benar lancar. Kemudian juga dituntut untuk fast respon ya, cepat respon. Karena kalau misalkan komunikasi sekarang serba real time itu harus butuh yang cepat kita fast respon. Kemudian mampu kerja secara mandiri tanpa harus diawasi. Nah, contoh real gini, kalau misalkan tiba-tiba kalian kerja di workshop furnitur gitu, kemudian tiba-tiba ada revisi nih, revisi desain dari klien
Jepang gitu. Filenya dikirim jam 10 malam gitu. Nah, besok pagi, sedangkan besok pagi itu harus sudah siap untuk produksi. Kalau kalian nunggu arahan terus, pasti ketinggalan. Ya dong, gitu. Kalau nggak paham tools digital, pasti bakal bingung sendiri. Nah, jadi sekarang kemandirian dan kemampuan digital itu bukan lagi nilai plus, tapi udah jadi kebutuhan dasar, gitu. Kemudian yang kedua, perubahan serba cepat. Nah, ini yang biasanya bikin kaget teman-teman yang fresh graduate gitu. Ekspektasinya pasti ilmu dari kampus bisa dipakai lama, bisa dipakai dalam waktu yang panjang. Tapi realitanya dalam 2 sampai 3 tahun, bahkan mungkin beberapa bulan, kalian mungkin udah harus belajar hal baru lagi gitu. Karena kalau di industri furnitur dulu gambarnya manual, terus sekarang udah full digital. Sekarang udah kebanyakan full digital gitu. Kemudian dulu mesinnya mungkin konvensional, sekarang udah banyak yang coba untuk ke CNC. Dan sekarang udah mulai masuk AI nih untuk desain dan optimasi gitu. Artinya kalian nggak bisa cuma belajar sekali terus ngerasa cukup gitu. Nah, harus siap untuk dua hal. Yang pertama ada unlearn atau yang relearn. Maksudnya unlearn apa gitu? Yang pertama berarti kalian harus siap untuk ninggalin cara yang lama yang udah nggak relevan lagi gitu. Kemudian yang kedua, relearn. Teman-teman siap untuk belajar lagi dengan pendekatan yang baru. Jadi nggak bisa ngoyo kalau cara saya taunya cara A, ya udah saya harus pakai cara A terus gitu. Nggak bisa ngoyo kayak gitu. Kalau ternyata ada cara B yang lebih efektif dan efisien, ya silakan digunakan gitu. Kemudian eh contoh lagi, misalkan kalian udah jago satu software desain nih, gitu. Kemudian tiba-tiba perusahaan pindah ke software yang baru, yang menurut perusahaan itu lebih efisien gitu. Biasanya ada dua tipe orang nih. Yang pertama, ah ribet banget gitu, udah nyaman pakai software yang lama. Itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, wah oke nih gitu, kesempatan nih buat belajar skill baru lagi. Nah, kira-kira menurut kalian nih, yang lebih bisa bertahan siapa? Pasti orang kedua ya gitu, karena bisa adaptasi dengan lingkungan tersebut gitu, lingkungan yang baru. Mungkin ini sedikit refleksi ya untuk kita semua, nggak hanya untuk teman-teman tapi untuk saya juga gitu. Coba jujur ke diri sendiri, ini dijawab di otak masing-masing aja. Apakah teman-teman sudah terbiasa untuk belajar di luar kelas gitu, atau masih nunggu diajarin gitu? Misalkan sudah dikasih materi nih sama dosennya, nggak sama saya ya, sama dosen-dosen yang lain udah dikasih materi nih, terus ya udah cukup gitu, nggak explore lagi gitu. Apakah cukup seperti itu? Apakah teman-teman melakukan itu? Gitu. Nah itu silahkan dipikirkan di masing-masing otak masing-masing gitu ya, dijawab di otak masing-masing. Kemudian apakah kita sudah cukup cepat beradaptasi dengan teknologi baru atau cenderung menghindar, justru menghindar? Karena sebenarnya di dunia kerja sekarang, kecepatan belajar itu lebih penting dibandingkan apa yang sudah teman-teman kuasai saat ini. Tuh, jadi ada dua hal penting ya yang harus teman-teman pegang di dunia kerja yang sekarang. Yaitu ada yang sekarang digital, fleksibel, dan juga menuntut teman-teman untuk mandiri. Tuh, perubahan itu cepat, kemudian juga terus terjadi dan gak bisa teman-teman hindari gitu. Dan yang sering dilupakan teman-teman tuh bukan cuma dipersiapkan untuk pekerjaan pertama ya. Jadi bukan cuma dipersiapkan untuk dapat pekerjaan pertama aja gitu, tapi juga untuk bisa bertahan dan juga berkembang. Mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan di industri yang terus-terusan berubah gitu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang agak berat sedikit gitu. Di sini kita nggak lagi bahas soal skill atau teknologi, tapi soal pilihan gitu. Nah, selama di kampus, kalian kan mungkin pernah diajari bahwa kalian itu harus legal, harus ada sertifikasinya, kemudian harus memperhatikan keberlanjutan hutan,
Kemudian produksinya harus efisien, tapi tetap bertanggung jawab gitu. Nah, semua yang diajarkan itu yaitu hal yang benar gitu, dan itu hal yang ideal. Secara teori juga itu emang udah tepat gitu. Tapi gimana kalau kenyataannya di lapangan nggak selalu seperti itu? Nah, ada konsep tentang sorry. Nah, ada konsep tentang green integrity. Sederhananya ini soal konsistensi antara klaim klaim ramah lingkungan dengan praktik nyata di lapangan. Masalahnya di industri itu jarang yang benar-benar hitam putih tuh secara jelas ya gitu. Seringnya justru ada di area abu-abu. Misalkan nih, kalian kerja di perusahaan furnitur. Perusahaan tersebut sudah mengklaim bahwa produknya eco-friendly. Marketingnya biasanya sustainable wood, pakai sustainable wood, gitu. Tapi ternyata ketika kalian menemukan di lapang, nggak semua kayu itu jelas sertifikasinya. Kemudian ada supplier yang asal-usulnya tuh sebenarnya nggak transparan gitu. Kemudian juga ada tekanan untuk menekan biaya produksi. Nah, suatu saat gitu kalian tahu kondisi sebenarnya. Mungkin posisi kalian bisa sebagai staf produksi atau QC atau engineer lah. Pertanyaannya, kalian akan diem, ikutin sistem, atau mulai mempertanyakan? Nah, titik ini ya, di titik ini dilema tuh udah mulai ada ya pasti di dalam diri kalian tuh pasti udah ada dilema gitu. Karena kalau misalkan ikut sistem, ya kerjaannya aman gitu. Tapi bertentangan sama nilai yang teman-teman tahu. Kemudian kalau teman-teman ngelawan, ya ada resiko untuk dipecat gitu, ada resiko untuk nggak dilanjutin kontraknya nih. Nah, kemudian yang ketiga, kalau teman-teman pilih diem, ya sadar gitu kalau ada yang nggak benar gitu. Nah, hal seperti ini tuh ya jarang dibahas di kelas gitu. Padahal sebenarnya kalau di dunia kerja ada target produksi, kemudian ada tekanan dari atasan, kemudian perusahaannya harus tetap untung, kemudian persaingan harganya ketat. Nah, akhirnya keputusan yang diambil kadang bukan yang paling ideal, tapi yang paling realistis untuk dijalankan. Sekarang coba teman-teman pikirkan, kira-kira teman-teman tuh tipe yang akan ikut arus atau tetap eh, berpegang teguh sama prinsip teman-teman gitu. Sampai titik mana sih teman-teman bisa kompromi gitu. Karena sebenarnya integritas itu justru diuji bukan saat kondisi nyaman ya, kondisi sesuai alur ya, tapi saat teman-teman ada di posisi tertekan gitu. Ya saya nggak bilang dunia industri itu buruk ya gitu, tapi kita perlu realistis gitu, kakak, karena akan ada area abu-abu, akan ada kompromi, akan ada keputusan yang nggak mudah gitu. Dan di situ kalian semua diuji, bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai lulusan teknik produksi. Karena kalian bukan cuma menjalankan sistem aja, tapi calon profesional yang memang punya pengetahuan, tanggung jawab, dan juga nilai. Jadi di industri phone itu kan itu bukan cuma soal estetika kayu ya, tapi juga soal kejujuran di balik prosesnya. Nah, sekarang kita turunin ke lebih fokus lagi di industri furnitur ya. Dari semua yang kita bahas sudah disrupsi, perubahan cepat, sampai dilema etika, itu bukan cuma sekadar teori, karena itu benar-benar terjadi di industri furnitur sampai hari ini. Dan ke depan pasti akan makin terasa, terutama ketika di tahun-tahun ini ya, kan udah tahun-tahun efisiensi dan lain-lain lah. Nah, yang pertama pertumbuhan dan potensi. Gitu. Kalau dilihat data, industri furnitur memang tumbuh ya, gitu. Ada angka pertumbuhan, ada juga proyeksi pasar global yang besar.
kalau sekilas kelihatannya menjanjikan emang gitu. Artinya peluang kerjanya masih ada. Kemudian permintaan produknya tetap tinggi, industrinya masih berkembang. Tapi, sorry, tapi jangan ngerasa aman dulu ya teman-teman. Tuh, karena pertumbuhan itu nggak selalu merata, kemudian juga nggak otomatis membuka peluang untuk semua orang. Dan yang pasti persaingannya ketat banget. Nah, yang menarik, sekarang tren pasar juga berubah. Pasar global mulai condong ke desain modular karena dia lebih fleksibel, efisien, juga mudah dikirim. Kemudian materialnya berkelanjutan. Jadi bukan cuma kayu, tapi asalnya, prosesnya dan dampaknya juga diperhatikan. Jadi bukan cuma masalah kayunya aja. Gitu. Nah, kalau refleksi teman-teman sendiri, apakah skill yang teman-teman punya sekarang itu sudah mengarah ke sana? Gitu. Atau masih pola yang lama, masih produksi yang konvensional tanpa melihat tren global. Nah, itu silahkan dijawab di diri teman-teman masing-masing ya. Kemudian yang kedua ada hambatan geopolitik. Nah, ini bagian yang sering nggak terlihat ya. Gitu. Industri furnitur itu sangat bergantung ya sama bahan baku pastinya, kemudian distribusinya, kemudian aktivitas ekspor impornya. Artinya industri ini sangat sensitif terhadap kondisi global. Contohnya misalkan ada konflik antar negara gitu ya. Bisa aja jalur logistiknya bisa terganggu gitu. Kemudian bisa jadi harga kontainernya naik karena biaya pengiriman itu ikut naik. Bisa jadi ada kebijakan ekspor yang berubah, pasar bisa tiba-tiba tutup. Itu. Nah, dampaknya ke industri apa? Bisa biaya produksinya naik, kemudian margin keuntungannya makin tipis, kemudian perusahaan harus kerja lebih efisien. Nah, dampaknya ke siapa? Ya ke teman-teman gitu, sebagai pekerja, apapun posisi teman-teman gitu. Bahkan kalau teman-teman punya usaha sendiri, itu akan dituntut menjawab pertanyaan seperti gimana ya caranya biar biayanya ditekan tapi kualitasnya tetap bagus. Nah, itu akan diuji banget tuh pada saat kondisi-kondisi seperti itu. Nah, realita di lapangannya, kalau misalkan di dunia kerja, nanti teman-teman nggak akan hanya mikir kayu apa yang paling bagus, kemudian sambungan apa yang paling kuat, tapi juga supplier mana yang paling efisien, kemudian proses mana yang bisa disederhanakan, desain mana yang lebih hemat biaya pengirimannya gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayu, sambungan dan lain-lain ya itu penting-penting gitu, tapi akan lebih banyak hal lain yang perlu teman-teman pikirkan gitu. Nah, konflik itu pasti muncul gitu. Biasanya muncul dilema efisiensi versus kualitas. Nah, pilih yang mana nih gitu. Kemudian biaya versus keberlanjutan. Nah, nanti pilih yang mana? Target produksi atau kondisi nyata di lapangan. Contohnya misalkan perusahaan pengen pakai kayu yang punya sertifikat gitu, bersertifikasi lah gitu. Ya pasti harganya mahal kan gitu. Kalau misalkan pakai alternatif lebih murah, tapi kualitas atau citra perusahaan bisa turun. Nah, keputusan yang kayak gini itu seringnya nggak punya jawaban yang benar-benar ideal gitu. Nah, kira-kira kalau lagi-lagi ditanyakan ke diri teman-teman ya gitu, apakah teman-teman sudah siap masuk ke industri yang dinamis dan kadang tidak stabil? Apakah teman-teman sudah siap menghadapi perubahan yang di luar kendali kalian? Dan apakah teman-teman sudah siap dituntut untuk mencari solusi di kondisi yang serba terbatas? Oh, nah itu silahkan dijawab masing-masing. Jadi kalau misalnya dirangkum, ya industri furnitur di tahun ini itu ya tumbuh gitu, tapi persaingannya ketat. Kemudian banyak peluang, tapi nggak mudah. Ya sudah global, tapi penuh ketidakpastian gitu. Dan yang akan membedakan kalian nanti bukan cuma kemampuan teknis,
tapi juga kemampuan untuk membaca situasi, kemudian berpikir strategis, gimana strateginya, dan juga gimana pengambilan keputusan ketika kondisinya tidak ideal. Nah, selama ini kalau kita ngomongin masalah furnitur ya, pasti langsungnya kebayang biasanya hasil akhir, produknya yang rapi, estetik, kemudian juga menarik, dan punya nilai jual yang tinggi. Di kampus mungkin kalian juga banyak belajar banyak hal, mulai dari desain, material, proses produksi, sampai ke kualitas. Nah, semua yang teman-teman pelajari di kampus itu cuma permukaannya aja. Jadi cuma sesuatu yang bisa dilihat dan diukur. Tapi di balik itu semua ada sisi lain yang sering teman-teman tidak melihat. Ada proses, ada keputusan, bahkan ada kompromi yang sebenarnya berkaitan dengan nilai moral. Karena kan kalau di perkuliahan mungkin biasanya dikasih project A, misal teman-teman harus mengerjakan ini, ya udah dikerjakan, udah kan hanya itu. Nggak ada proses apa namanya, kayak diskusi yang desainnya harusnya nggak kayak gini, ini tuh harusnya nggak kayak gini, nggak ada yang proses kayak gitu, ya udah dikasih dosennya apa langsung dikerjakan gitu. Itu kan kalau di kuliahan kayak gitu ya sekarang, kemarin-kemarin ya gitu. Nah, ketika teman-teman masuk kerja di dunia industri, bukan berarti negatif sepenuhnya ya gitu, tapi memang realitanya yang ada dan perlu kita pahami itu secara kritis gitu, karena memang hal kalau di dunia kerja ya memang ada, pasti ada kompromi gitu, ada diskusi yang harus dilakukan yang biasanya juga menimbulkan konflik-konflik dikit gitu. Nah, sebagai calon lulusan teknik produksi, nanti akan kalian gak hanya berurusan dengan mesin ya, gak hanya dengan mesin, material atau desain. Kalian juga mungkin akan dihadapi dengan target produksi, tuntutan efisiensi biaya, sampai nanti kebijakan perusahaan gitu. Nah, dalam kondisi tertentu mungkin hal-hal ini bisa memunculkan dilema etika. Contohnya, saat perusahaan ingin menekan biaya, apakah kita tetap pakai material yang berkualitas atau beralih ke yang lebih murah dan tapi kurang awet? Itu. Kemudian saat permintaan tinggi, apakah produksi dipercepat meskipun ada resiko keselamatan kerjanya menurun? Gitu. Kemudian atau kita tahu nih sumber kayunya nggak sepenuhnya legal atau nggak sepenuhnya sistem berkelanjutan gitu. Apakah tetap digunakan demi mengejar target atau enggak? Nah, itu akan ada dilema-dilema seperti itu. Nah, situasi di mana tidak ada pilihan yang benar-benar nyaman, kemudian juga keputusan harus diambil nih berdasarkan nilai, bukan cuma keuntungan aja gitu. Jadi memang etika itu nggak hanya hitam putih aja gitu. Jarang ada jawaban yang benar atau jawaban yang salah gitu. Yang ada justru proses mempertimbangkan gimana menyeimbangkan antara kualitas, biaya, waktu, sampai ke bahan yang berkelanjutan. Tuh, jadi untuk teman-teman kan ini mahasiswa tingkat akhir ya. Teman-teman sudah seharusnya sudah mempunyai pikiran yang nggak hanya teknis aja, tapi juga teman-teman perlu membangun ethical awareness ya. Jadi kesadaran bahwa setiap keputusan yang teman-teman ambil itu pasti punya dampaknya, bukan cuma ke perusahaan, tapi juga ke pekerja yang lain, ke konsumen dan juga lingkungan. Nah, furnitur itu memang menjual estetika juga gitu. Memang jadi nilai jual utama. Tapi pertanyaannya, apakah keindahan itu dihasilkan dengan cara yang baik secara moral? Nah, itu kita bahas ya, gitu. Bahwa di balik produk yang terlihat bagus, dia ada proses yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Sebagai calon yang profesional ya, gitu. Kalian harus siap menghadapi realita ini, gitu. Bukan menghindari. Jadi harapannya ya teman-teman nggak hanya sebagai engineer yang kompeten aja gitu, tapi juga punya integritas, mampu mengambil keputusan bukan cuma berdasarkan apa yang menguntungkan, tapi juga apa yang benar.
Oke, tadi kita udah bahas dilema, sekarang kita masuk ke kondisi realnya ya, gitu. Jadi ada etika, estetika versus eksploitasi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Industri furnitur kan secara global sekarang sudah cukup kompetitif ya. Konsumen maunya produknya yang desainnya menarik, kemudian kualitasnya bagus, kemudian pengennya harganya tetap murah gitu. Nah, masalahnya kalau kombinasinya murah, bagus, terus cepet, itu kan sulit ya tercapai tanpa adanya biaya yang tersembunyi gitu. Nah, salah satu dampaknya adalah praktek illegal logging atau penebangan liar itu karena permintaan kayu yang tinggi apalagi untuk pasar ekspor kadang tuh mendorong pelaku industri untuk mengambil jalan pintas. Nah, sebagai engineer produksi, posisi kalian nanti bisa cukup dilema nih gitu, karena perusahaan pengennya harganya tetap kompetitif, tapi kayaknya sertifikatnya seperti FSC, harganya lebih mahal. Sementara target produksinya tetap harus jalan. Gitu. Nah, di titik ini muncul nih pertanyaan etika, apakah kita tetap mempertahankan bahan baku yang legal atau milih untuk tutup mata demi efisiensi biaya. Nah, yang perlu disadari, keputusan ini dampaknya luas. Jadi bukan cuma ke perusahaan aja, bisa ke kerusakan hutan pastinya. Kemudian karena hutannya rusak, keanekaragaman hayati di dalamnya juga hilang. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga kena dampak sosialnya. Gitu. Jadi ketika kalian membuat suatu produk itu bukan hanya sekedar produk aja, ada rantai dampak panjang di belakangnya. Gitu. Kemudian yang kedua ada fenomena greenwashing. Nah, ini apa sih? Nah, ini adalah isu lingkungan ya, gitu yang saat ini jadi perhatian besar. Banyak konsumen mulai peduli dengan label yang eco-friendly, sustainable, kemudian ramah lingkungan, dan ini sering dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi marketing. Ya, masalahnya nggak semua klaim itu benar. Contohnya ada produk furnitur yang klaimnya ramah lingkungan nih, karena pakai kayu olahan. Oke, tapi ternyata perekat yang digunakan tuh pakai urea formaldehyde yang berbahaya. Nah, proses produksinya menghasilkan limbah kimia yang tidak dikelola dengan baik. Artinya apa? Dari luar oke kelihatannya hijau ya gitu atau eco-friendly ya gitu, tapi ternyata proses di baliknya belum tentu ramah lingkungan. Nah, ini yang disebut greenwashing ya, terlihat peduli lingkungan tapi prakteknya belum konsisten gitu. eh Kemudian selanjutnya. Nah, ketika kita bahas industri, bukan cuma secara umum ya, tapi tentang gimana individu kita sebagai seorang profesional. Gitu. Nanti kan teman-teman akan memasuki dunia kerja atau bahkan mungkin sekarang udah ada yang kerja gitu. Tantangan terbesarnya bukan cuma soal skill teknis saja gitu. Justru yang sering diuji itu ya balik lagi integritas dan gimana teman-teman bisa mengambil keputusan saat situasinya lagi sulit. Nah, di sini ada tiga bentuk dilema ya, dilema etika yang umumnya terjadi. Integritas versus target, kemudian konflik kepentingan, dan juga etika budaya kerja. Nah, kita mulai dari yang sering terjadi dulu. Nah, integritas versus target. Di industri gitu, kalian akan hidup dengan yang namanya KPI atau Key Performance Indicators. Ada target produksi, efisiensi, waktu bahkan biaya. Masalahnya target ini kadang gak realistis nih, cukup menekan gitu kan, cukup bikin tertekan lah. Gitu. Contohnya misal diminta menyelesaikan produksi lebih cepat dari standar. Kemudian diminta menekan biaya bahan baku secara signifikan. Nah, di kondisi seperti ini biasanya muncul tuh godaan, mulai muncul godaan. "Ah, apa saya turunin aja ya kualitasnya ya, gitu. Atau apa nggak usah lewat QC ya, gitu. Nah, bahkan sampai bisa manipulasi laporan agar sesuai target.
Nah, itu bisa jadi tuh bisa muncul. Nah, secara hasil ya mungkin terlihat berhasil gitu kan. Tapi secara proses itu udah mengorbankan integritas teman-teman. Pertanyaannya, apakah hasil yang bagus itu bisa membenarkan cara yang salah? Nah, seringnya keputusan seperti ini tuh nggak diawasin. Jadi nggak diawasin langsung. Jadi benar-benar kembali ke diri kalian masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua ada konflik kepentingan. Nah, ini terjadi ketika keputusan profesional dipengaruhi oleh urusan pribadi atau relasi. Contohnya, suppliernya ternyata eh, teman kita atau keluarga kita. Nah, ada insentif kalau milih vendor tertentu. Kalau kita milih vendor tertentu. Nah, kita diminta untuk memprioritaskan pihak tertentu bukan karena kualitas, tapi karena hubungan. Nah, secara teknis, kalian mungkin tahu mana yang terbaik gitu. Tapi secara situasi, ada tekanan sosial atau personal. Masalahnya konflik kepentingan yang ada itu bikin keputusan jadi nggak objektif. Jadi dampaknya bisa panjang nih, kualitas produknya bisa menurun, kepercayaan tim bisa terganggu, bahkan mungkin bisa merugikan perusahaan. Nah, sebagai engineer, kita perlu beda ini, mana keputusan profesional dan mana yang sudah dipengaruhi kepentingan lain. Oke, kemudian yang ketiga ada etika budaya kerja. Nah, ini biasanya dianggap sepele ya gitu. Padahal ini cukup serius nih. Kalau budaya kerjanya yang tidak sehat. Di beberapa industri, termasuk manufaktur, itu ada hal-hal kayak lemburnya berlebihan, kemudian udah gitu kompensasinya nggak layak, ada tekanan verbal dari atasan, kemudian menyalahkan bawahan tanpa evaluasi sistem, mengabaikan keselamatan kerja demi kejar target. Nah, karena terjadi terus-menerus, hal-hal ini akhirnya dianggap normal gitu. Nah, di sini dilema mulai muncul. Apakah ikut arus supaya bisa bertahan atau tetap pegang teguh sama nilai yang teman-teman punya gitu. Nah, sebagai karyawan baru, posisi kalian Pak ya biasanya emang belum kuat gitu. Kadang kayak ngerasa nggak punya pilihan gitu kan. Tapi hal yang perlu teman-teman ingat gitu. Gak semua yang biasa dilakukan itu benar secara etika gitu. Jadi itu penting untuk teman-teman ingat. Nah, nanti ya mungkin ketika teman-teman bekerja atau yang sudah bekerja, teman-teman perlu pikirkan atau perlu jujur ke diri masing-masing. Apakah teman-teman akan tetap pegang idealisme teman-teman atau menyesuaikan dengan kondisi? Ya jawabannya nggak ada yang benar-benar mudah ya gitu. Tapi yang penting teman-teman sadar ketika sedang berada di dilema-dilema tersebut karena kebanyakan juga eh, orang tuh ngerasa nggak ngelanggar gitu. Jadi ngerasa bener aja apa yang dilakuin tuh ngerasa bener aja itu kan bagian pekerjaan saya gitu. Ketika teman-teman sudah merasakan dilema itu sudah cukup baik gitu ya. Meskipun nanti sampai akhirnya teman-teman akan mengikuti arus gitu. Tapi setidaknya teman-teman tuh tahu bahwa apa yang teman-teman lakukan itu salah. Jadi teman-teman tuh punya pemikiran, maksudnya udah punya kesadaran diri ya bahwa ini tuh salah tahu sebenarnya gitu. Terus setidaknya teman-teman punya itu. Tapi kalau teman-teman sudah merasa itu hal yang benar dan itu dinormalisasi, nah itu yang salah banget ya gitu. Nah, nextnya, oke. Sekarang kita masuk ke salah satu dilema yang paling nyata ya dan cukup kompleks kalau di industri furnitur. Khususnya kalau perusahaannya itu main di pasar ekspor, yaitu konflik antar sourcing yang bertanggung jawab dan tekanan untuk mengejar laba. Konteksnya di regulasi ya, gitu. Sekarang pasar global, terutamanya Eropa, itu semakin ketat soal isu lingkungan. Salah satu regulasi yang penting adalah EUDR, ya, atau European Union Deforestation Regulation. Nah, aturan ini mewajibkan bahwa produk berbasis kayu yang masuk ke Eropa itu harus bisa ditelusuri asal usulnya.
Bahkan sampai titik koordinat geografis kayunya tuh dari mana tuh harus ada. Dan dipastikan tidak berasal dari deforestasi ilegal. Nah, di Indonesia itu kita punya SVLK yang memastikan kayu yang dipakai itu legal dan sesuai aturan. Artinya, kalau perusahaan mau ekspor, itu nggak cuma cukup klaim legal aja, tapi harus bisa membuktikan dengan data dan sistem yang jelas. Gitu. Kemudian yang kedua, integritas dalam sourcing. Sekarang kita kan bisa lihat dari sisi ideal atau integritas. Kalau misalkan pakai kayu yang sertifikasi seperti SVLK atau FSC, sumbernya jelas, legalitasnya terjamin, dan secara etika itu akan lebih bertanggung jawab. Tapi konsekuensinya, harga bahan bakunya pasti akan lebih mahal. Proses administrasinya juga pasti akan lebih ribet gitu. Waktu pengadaan juga bisa lebih lama. Nah, sebagai engineer atau manajer produksi nantinya, teman-teman harus bisa merencanakan semuanya dengan lebih detail dan presisi. Gitu. Kemudian ada tekanan misalkan realita, laba, dan kompetisi. Sekarang kita lihat realitanya. Kalau di pasar global, kalian kan nggak sendirian nih. Ada kompetitor dari negara-negara lain yang biasanya biaya produksinya mungkin bisa lebih rendah, regulasinya lebih longgar, atau bahkan mungkin ada di area abu-abu lah gitu. Artinya nanti akan muncul tekanan nih, harganya harus tetap bersaing, marginnya harus dia jaga, margin keuntungannya, ordernya nggak boleh hilang. Nah, di sini dilema akan terasa nih. Aduh, saya pakai bahan baku yang legal tapi mahal. Atau cari alternatif yang murah aja ya, gitu. Nah, itu pasti akan ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Nah, ini nggak sederhana nih. Kalau terlalu idealis, aduh harganya kalah nih, bisa kehilangan pasar nih, gitu. Kemudian, tapi kalau terlalu kompromi, aduh udah ngelanggar etika nih, ada resiko nanti ada hukum ya gitu, ada hukum nanti ada resiko hukum juga gitu. Nah, jalan pintasnya di industri biasanya dalam kondisi seperti ini, beberapa perusahaan akhirnya ambil jalan pintas, sudahlah pakai kayak yang asal-asalan, asal usulnya nggak jelas aja, tapi kita klaim sustainable gitu, padahal tidak sepenuhnya benar gitu. Kemudian udah deh kita manipulasi aja dokumennya, atau kita campur deh bahan legal sama ilegal gitu untuk mensiasati. Secara jangka pendek, ya mungkin kelihatannya menguntungkan gitu. Tapi secara jangka panjang, bisa aja teman-teman kena sanksi ekspor. Kemudian bisa aja kehilangan kepercayaan buyer. Dan bahkan bisa merusak reputasi industri secara keseluruhan. Gitu. Nah, posisi teman-teman gitu. Nantinya mungkin nggak, kalian kan belum langsung jadi pengambil keputusan utama ya gitu. Tapi kan kalian ada di sistem itu, di sistem produksi itu. Gitu. Nah, di situlah kalian punya peran gitu. Teman-teman harus sebaiknya gitu memastikan material itu sesuai standar. Kemudian kalau bisa teman-teman tolak kalau spesifikasinya tidak jelas atau minimal nggak ikut membenarkan praktik yang salah gitu. Karena seringnya pelanggaran etika itu bukan karena satu keputusan besar ya, tapi karena banyak kompromi kecil yang dianggap itu biasa, itu normal gitu. Nah, selanjutnya pencurian desain ya gitu. Nah, kita mulai dari kasus pertama, penjiplakan desain. Di industri furnitur ini sering banget terjadi. Ada brand besar yang rilis desain baru, terus nggak lama dari itu muncul versi yang mirip nih dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, sebagai engineer atau desainer, kalian bisa aja dapat arahan kayak coba dong buat yang mirip ini, tapi disederhanain ya supaya produksinya bisa massal gitu. Nah, dari sisi bisnis, ya itu udah pasti menguntungkan gitu. Nggak perlu riset dari awal, karena kan ketika membuat desain kan pasti udah ada riset-riset yang cukup panjang ya sampai akhirnya desain tersebut terbentuk gitu. Kemudian desainnya udah terbukti laku nih gitu kan. Tapi dari sisi etika, nah itu udah melanggar HKI ya gitu. Udah merugikan eh, kreator yang asli gitu. Dan itu menunjukkan kurangnya integritas. Nah, dilemanya
apakah efisiensi dan keuntungan bisa jadi alasan untuk menjiplak gitu? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kesehatan pekerja. Ini biasanya sering dianggap sebagai biaya tambahan ya. Padahal ini penting banget. Contohnya misal di proses finishing. Pastikan menggunakan cat, thinner, kemudian ada partikel halus di udara karena kan pasti diamplas dulu dan lain-lain. Ini adalah paparan yang jangka panjang ya teman-teman, dan ini sangat berbahaya gitu. Nah, idealnya pekerja itu harus pakai masker yang khusus. Kemudian tempatnya ada ventilasi yang baik, ada standar K3 yang jelas. Tapi kenyataannya supaya menekan biaya, nah alat pelindung dirinya itu kurang memadai. Kemudian ventilasinya seadanya. Bahkan biasanya dianggap udah ya biasa lah, nggak kenapa-napa gitu. Belum mati gitu kan. Biasanya gitu karena ini sampai sekarang saya masih sehat. Nah, iya, kalau misalkan kerjanya misalkan 2 tahun, 5 tahun, misalkan 10 tahun pun masih sehat, 20 tahun masih sehat. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, gitu. Udah banyak kok kejadian yang ternyata dia nggak aware ya sama alat pelindung diri, terus tuanya meninggal ya karena paparan-paparan ketika dia bekerja tadi, gitu. Yang dia anggap itu hal yang biasa dan ternyata ketumpuk sampai dia sudah tua gitu, umurnya sudah tua gitu. Itu banyak banget kok kejadian seperti itu. Gitu. Nah, di sini teman-teman tuh pasti akan muncul dilema, duh, penghematan biaya tuh sebanding gak sih sama resiko kesehatan manusia gitu. Ini akan muncul dilema seperti itu. Kemudian yang terakhir, transparansi material. eh di pemasaran itu biasanya sering muncul istilah solid wood, premium material, high quality ya. Tapi ternyata di dalam prakteknya bisa aja produknya pakai particle board, MDF atau kombinasi, tapi komunikasinya seolah-olah full kayu solid gitu. Nah, secara bisnis ini ya menarik gitu, tapi secara etika ya udah termasuk misinformasi ya, nggak jujur nih di awal. Nah, itu bisa merugikan konsumen dan bisa merusak kepercayaan di jangka panjang. Jadi kalau diperhatikan dari tiga kasus tadi dengan beda konteks tadi, ada satu kesamaan gitu, yaitu ada godaan untuk kompromi sedikit demi keuntungan. Dan biasanya pelanggaran etika itu nggak langsung besar, mulainya dari hal kecil, cuma dimirip-miripin dikit gitu. Eh, Kemudian nggak pakai APD sekali nggak apa-apa lah gitu kan, nggak masalah. Ini mah cuma marketing aja. Makanya dibilangnya full solid. Nah, kalau ini dibiarkan terus-terusan, lama-kelamaan itu akan jadi kebiasaan. Gitu. Itu ya, teman-teman. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke IQ lagi ya. IQ lagi. Em, di tahap akhir perkuliahan kayak gini, ini kan teman-teman udah di semester akhir ya, gitu. Teman-teman kan gak hanya cukup paham teori ya, tapi teman-teman juga dituntut untuk bisa mengolah pengetahuan yang teman-teman punya menjadi keputusan nyata gitu. Nah, disinilah peran IQ itu sangat penting. Tuh, nah kemarin kan udah dibahas ya, IQ itu mencakup kemampuan analisis, logika, dan pemecahan masalah teknis. Gitu. Dalam industri furnitur ini pasti terasa banget ya, misalkan terjadi cacat produksi, keterlambatan finishing, kan kalian nggak bisa cuman nebak-nebak aja ya kenapa terjadi, tapi kalian juga harus bisa cari akar masalahnya gitu. Kemudian ya intinya IQ ini bukan sekedar angka atau hasil tes aja gitu kan, emang bisa tes ya gitu, terus keluar angkanya nih, terus masuknya ke mana nih, kalau IQ sekian masuknya ke mana. Tapi eh, pengujian IQ itu juga alat yang penting untuk menunjang kinerja profesional, terutama di bidang teknik produksi yang memang butuh teliti, butuh analitis, kemudian butuh kecepatan berpikir. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, IQ itu nggak, IQ aja nggak cukup gitu. Nanti di bagian berikutnya kita bahas
gimana kemampuan ini tuh perlu dikombinasikan dengan aspek lain supaya kalian benar-benar siap untuk kerja di industri. Tuh. Nah, kalau kita lihat di slide ya, ada 32% peningkatan produktivitas. Nah, ini bukan cuma sekedar angka doang ya gitu, tapi menunjukkan bahwa kemampuan intelektual, terutama analisis dan logika, itu kalau dimanfaatkan dengan baik, dampaknya pasti akan langsung kerasa nih ke hasil produksi gitu. Contohnya, misalkan saat kalian ngedesain lemari di CAD ya, keputusan kecil kayak ketebalan panel berapa, jenis sambungan yang digunakan apa, itu akan mempengaruhi kekuatan struktur, kemudian penggunaan materialnya, kemudahan proses produksinya, gitu. Pekerja yang punya kemampuan analisis bagus biasanya akan lebih mampu membuat desain yang kuat, kemudian hemat bahan dan juga tetap mudah diproduksi. Nah, rekayasa material modular ini kan sekarang tren yang lagi berkembang ya gitu. Karena sekarang phone itu tuh nggak cuma cukup kuat aja, tapi juga harus fleksibel, mudah dirakit, mudah dibongkar pasang, mudah dikirim gitu ya. Nah, oleh karena itu kalian tuh perlu untuk berpikir sistematis gimana satu komponen ini terhubung dan bekerja dengan komponen yang lain. Nah, di sini IQ itu berperan dalam menghitung beban, memahami distribusi gaya, memastikan produk tetap stabil dalam jangka panjang. Gitu. Nah, poin berikutnya juga meminimalkan waste kayu ya atau kayu sisa gitu. Nah, ini isu yang cukup besar ya, baik dari sisi biaya maupun keberlanjutan. Dengan kemampuan analisis, kalian bisa membuat cutting plan yang lebih efisien. Misalnya mengatur pola pemotongan supaya sisa material itu seminimal mungkin gitu. Nah, dari IQ ini kan kaitannya sama IQ ya. IQ di sini punya peran yang besar gitu. Dampaknya bukan cuma ke kualitas produk, tapi juga langsung ke produktivitas. Bahkan bisa meningkatkan signifikan ya, untuk bahkan bisa meningkat signifikan nih, seperti yang ditunjukkan di sini 32% gitu. Nah, kalau ini pertanyaan lagi ke teman-teman, kan teman-teman udah banyak di pengalamannya ya di industri ya, kayak kemarin praktik industri atau bahkan sekarang udah kerja. Apakah di pabrik teman-teman itu teman-teman melihat banyak material sisa, ketika teman-teman melihat itu, kalian pakai pendekatan apa? Apakah cuma mengandalkan pengalaman atau menggunakan analisis berbasis data dan perhitungan? Jadi ketika teman-teman melihat material sisa, apakah teman-teman cuma melihat, oh itu banyak gitu? Tapi atau teman-teman juga, ah saya analisis deh ini berapa banyak ya sisanya dari satu proses produksi gitu. Gitu. Kalau bisa ya ketika teman-teman melihat, teman-teman hitunglah em, bahan sisa dari satu proses produksi itu berapa ya. Kalau misalkan ternyata cukup besar, teman-teman sebagai eh, lulusan teknik produksi dan kalau punya IQ yang baik, ya teman-teman harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Meskipun itu bukan job desk teman-teman, tapi teman-teman bisa menyampaikan itu gitu bahwa eh, sisa limbahnya tuh cukup besar, solusinya seperti apa gitu. Ketika teman-teman bisa melakukan itu sangat bagus. Nah, ini ada 3 penerapan utama ya ketika IQ berperan gitu. Ini ada penerapan di CAD atau CAM design. Nah, 85% angka ini pun menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas desain modern itu sangat bergantung pada kemampuan teknis berbasis software. Tapi teman-teman perlu ingat, CAD CAM itu bukan cuma soal menggambar. Kalian tahu lah ya, pasti harus tahu dimensi yang presisi, toleransi sambungan, dan lain-lain. Nah, di sini IQ tuh berperan ya gitu. Kalian harus bisa menerjemahkan desain digital menjadi produk fisik. Gitu. Kemudian yang kedua, manajemen rantai pasok sekitar 70%. Kelihatannya ini lebih ke manajemen ya, tapi sebenarnya tetap butuh kemampuan berpikir yang kuat,
teman-teman harus bisa memperkirakan kebutuhan material seperti apa, mengatur alur distribusinya gimana, kemudian memastikan stoknya tidak kurang atau berlebihan. Nah, di industri furnitur, kalau bahan baku seperti kayu atau hardware terlambat, nah seluruh proses produksi bisa berhenti gitu. Makanya kemampuan analisis ini penting untuk menjaga sistem tetap efisien. Kemudian yang ketiga, ada analisis struktur, kekuatan struktur, itu sekitar 90%. Nah, ini yang paling krusial. Furnitur kan bukan cuma soal tampilan ya, tapi juga soal keamanan dan ketahanan. Contohnya, kursi kan harus kuat menahan beban. Lemari juga harus stabil dan nggak mudah roboh kan. Nah, di sini tuh kalian benar-benar dituntut berpikir seperti engineer ya gitu. Jadi menghitung beban, memahami distribusi gaya dan lain-lain. Ada satu kalimat kunci yang perlu teman-teman pegang gitu. IQ itu memastikan furnitur bukan cuma indah ya, bukan cuma estetik, tapi juga kuat secara struktur. Tuh, jadi jangan sampai produk yang teman-teman buat itu kelihatannya bagus banget gitu secara visual, tapi secara fungsi itu gagal gitu. Karena kalau kita kaitkan ke dunia kerja, perusahaan tuh nggak hanya butuh orang yang bisa ngerjain, tapi juga butuh orang yang bisa berpikir, analisis, bisa mengambil keputusan teknis dengan tepat. Kayak ini EQ ya. Kita cepat aja. Ya. EQ itu kayak perekat dalam kerja tim. Jadi kalau tadi IQ itu membantu teman-teman menyelesaikan masalah teknis, kalau EQ ini membantu teman-teman bekerja sama dengan orang lain supaya masalah itu benar-benar terselesaikan dengan baik. Tuh. Nah, ini tuh bisa membangun kepercayaan. Jadi, membangun kepercayaan tuh bisa lewat empati, pemahaman emosi rekan kerja, gitu. Nah, sebagai engineer, kemungkinan besar teman-teman akan memimpin tim. Kalau teman-teman nggak peka terhadap kondisi tim, misalnya mereka lagi capek nih, tertekan banget, ada target atau ada miskomunikasi. Nah, instruksi teknis sebaik apapun bisa nggak berjalan di lapangan. Orang cenderung akan bekerja lebih baik kalau ngerasa dipahami, bukan sekedar disuruh gitu. Kemudian yang kedua mengelola konflik. Konflik itu pasti ada ya teman-teman. Ya. Misalnya tim produksi bilangnya desainnya rumit banget gitu. Tim desain bilangnya produksi nggak bisa ngikutin spesifikasi gitu. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan menghambat proses. Nah, dengan EQ, emotional quotient, kalian bisa jadi penengah nih. Kalian bisa mencari akar masalahnya di mana. Kemudian teman-teman bisa memberikan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Tuh. Kemudian gaya kepemimpinan nih, gitu. Sekarang kan gaya kepemimpinan udah berubah ya, bukan lagi siapa yang paling keras, tapi siapa yang bisa mendorong tim bekerja dengan kesadaran dan motivasi di dalamnya, gitu. Jadi teman-teman ya tegas tuh harus gitu, tapi juga mampu menciptakan suasana kerja yang positif. Kemudian yang terakhir eh, meningkatkan resistensi tim. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan komunikasi yang baik dan apresiatif. Di industri manufaktur, keluar masuk karyawan itu sering jadi masalah gitu. Kalau komunikasinya buruk, orang akan mudah resign. Ya, tapi kalau hubungan kerja sehat, tim cenderung akan lebih loyal dan juga produktif. Gitu. Sekarang bayangin aja kalau kondisi di workshop atau pabrik targetnya tinggi, mesinnya bermasalah, timnya mulai tertekan. Nah, di situ IQ membantu teman-teman cari solusi teknis. Nah, tapi EQ membantu teman-teman ngejaga tim teman-teman supaya tetap kompak dan gak drop secara mental. Tuh. Jadi, keberhasilan di dunia kerja itu bukan cuma soal seberapa pintar teman-teman gitu, tapi juga seberapa baik teman-teman bisa kerja bareng sama orang lain. Hmm. Ya, ini contoh aja ya. Kita next. Ini contoh juga. Kemudian kita next lagi. Shoot. Nah, ini ya. Ini kita masuk ke yang
cultural question ya, khususnya dalam konteks adaptasi global. Kenapa ini penting? Karena industri furnitur sekarang sudah nggak di lokal lagi ya, gitu. Mainnya udah nggak di lokal lagi nih. Banyak perusahaan di Indonesia yang ekspornya ke luar negeri. Kerjasamanya dengan desainer internasional atau ngikutin standar global. Artinya kalian nggak hanya berhadapan dengan mesin dan bahan aja nih, tapi juga dengan orang dari berbagai latar budaya gitu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama, menghargai perbedaan cara komunikasi. Setiap budaya punya gaya komunikasi yang berbeda. Misalkan ada yang orangnya langsung to the point, ada yang lebih halus dan tidak langsung, ada yang sangat menghargai hierarki dan lain-lain gitu. Kalau teman-teman nggak paham ini, pasti akan sering terjadi miskomunikasi gitu. Teman-teman akan mungkin merasa sudah jelas memberi instruksi, tapi bagi orang lain cara penyampaiannya dianggap kurang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengurangi bias dan prasangka. Jadi tanpa sadar kita sering punya asumsi ya, asumsi-asumsi terhadap orang lain berdasarkan latar belakangnya. Gitu. Kalau ini dibawa ke tempat kerja, ini bisa mengganggu kolaborasi. Tuh. Dengan cultural quotient yang baik, kalian itu akan belajar untuk lebih objektif, terbuka, dan fokus ke profesionalitas aja, bukan stereotip yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, cepat beradaptasi di lingkungan baru. Nah, sebagai lulusan teknik produksi, kemungkinan besar teman-teman akan ditempatkan di kota lain misalkan. Kemudian kerja di perusahaan asing. Bahkan mungkin ada juga yang nantinya berkarir di luar negeri. Amin ya, gitu. Nah, adaptasi di sini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal sosial dan budaya. Misalnya kebiasaan kerja yang berbeda, kemudian gaya komunikasi yang berbeda, kemudian etika profesional di tempat tersebut. Nah, contohnya misalkan kalian bekerja di perusahaan yang melayani klien dari Eropa. Desain yang diminta itu bisa beda dari pasar lokal, bisa lebih detail, kemudian mengikuti standar ergonomi tertentu, revisinya banyak, tuh. Tanpa cultural question, eh, tanpa adanya cultural question, kalian tuh bisa ngerasa ribet banget nih gitu, revisinya banyak gitu. Tapi ketika teman-teman punya cultural question yang baik, kalian akan melihat itu sebagai bagian dari standar profesional yang harus teman-teman pahami dan teman-teman kerjakan. Gitu. Jadi kalau IQ tadi nggak hanya kuat secara teknis, kemudian kalau EQ tadi tidak hanya efektif dalam tim, tapi kalau CQ ini membantu kalian menjadi engineer yang mampu beradaptasi di lingkungan global. Gitu. Jadi kalau IQ membuat teman-teman pintar, EQ membuat teman-teman bisa bekerja sama dengan tim. Nah, CQ ini membuat teman-teman akan relevan di dunia kerja internasional, tuh, karena mampu beradaptasi. Ya, kalau misalkan kita fokusnya ke adaptasi global, ada 3 hal utama nih yang perlu teman-teman pahami gitu. Yang pertama pasar internasional gitu. Setiap negara itu kan punya preferensi yang beda ya. Contohnya kalau Jepang itu sukanya produk yang presisi, rapi, detailnya halus. Kalau pasarnya di Skandinavia itu dia cenderung pengennya minimalis, pengennya fungsional, pengennya desain yang clean gitu. Nah, artinya apa ya? Teman-teman harus bisa baca karakter pasar gitu. Karena ini bukan cuma soal desain tapi juga kualitas finishing, dimensi ergonomi dan lain-lain. Nah, di sini CQ ini berperan memahami budaya konsumen. Jadi bukan cuma spesifikasi teknis. Kemudian yang kedua regulasi budaya. Nah, ini juga sering jadi tantangan besar gitu. Untuk ekspor, produk furnitur harus memenuhi berbagai standar, kayak legalitas kayu, keberlanjutan hutan, dan lain-lain. Ini bukan cuma sekedar administrasi ya, gitu, tapi juga nunjukin bahwa industri dituntut untuk bertanggung jawab secara global. Gitu. Sebagai engineer, teman-teman harus sadar bahwa keputusan teknis seperti pemilihan bahan itu bisa menentukan apakah produk lolos pasar internasional atau tidak.
Tuh. Kemudian yang terakhir ada estetika diversitas. Ini adalah bagian yang menarik ya. Indonesia kan punya banyak desain ya gitu. Misalnya ukiran di Jepara dan lain-lain. Tapi tantangannya bagaimana desain tersebut bisa tetap relevan di pasar global gitu. Karena nggak semua pasar itu suka ornamen yang rumit gitu. Jadi kalian harus bisa menyederhanakan desain tanpa menghilangkan identitas. Kemudian menggabungkan unsur tradisional dengan gaya modern dan menyesuaikan dengan tren global. Tuh, nah di sini kreativitas bertemu nih dengan CQ. Kalian nggak tidak tidak hanya bikin produk aja, tapi juga menerjemahkan budaya ke dalam desain yang bisa diterima secara global. Jadi kalau tadi IQ ya tadi memastikan produk kuat dan presisi. Kalau EQ emotional question membantu kerja tim dan komunikasi. Nah, kalau cultural ini memastikan produk diterima di pasar global, yaitu tadi adaptasi. Gitu. Nah, ini perannya ya ada tiga sourcing atau sumber bahan baku. Nah, eh, di konteks global ya, sourcing ini kan bukan cuma soal ada atau enggaknya bahan, tetapi yang jadi perhatian legalitas dan keberlanjutan gitu. Nah, kalau tujuan ekspor biasanya ketat nih soal ini. Biasanya mereka pengen pastiin kayunya bukan illegal logging, punya sertifikat yang jelas dan lain-lain. Nah, di sini CQ itu berperan penting karena kalian harus paham standar dan nilai yang berlaku di negara tujuan gitu. Jadi bukan sekedar kayunya ada, kayunya tersedia, tapi kayunya bisa diterima secara global gitu dan bisa menyesuaikan kira-kira ini mau dikirim kemana, ke pasar mana. Oh, aturannya harus seperti ini. Mereka pengennya seperti ini, itu kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Kemudian logistiknya. Oh, kan ketika pembuatan produk itu nggak hanya berhenti di proses produksi ya gitu, harus sampai ke dikirim, ya pasti harus dikirimkan gitu. Nah, ini akan melibatkan regulasi ekspor impor, dokumen kayak SVLK dan lain-lain gitu, pengaturan waktu dan biaya kirim gitu. Nah, kesalahan kecil di dokumen aja tuh bisa bikin barang tertahan ya di pelabuhan. Itu artinya kita nggak bisa cukup paham doang tentang produksi, tapi kita juga harus ngerti sistemnya secara lebih luas. Nah, CQ itu membantu teman-teman untuk beradaptasi dengan sistem kerja internasional yang biasanya lebih detail dan terstruktur. Nah, yang terakhir ini estetika budaya. Ya, yang tadi ya, kalau furnitur Indonesia kan punya identitas yang kuat ya, kayak yang Jepara tadi. Gitu. Tapi ketika masuk pasar global, desain tuh nggak bisa langsung dipakai gitu aja, gitu. Harus diadaptasi. Karena misalkan contoh di Eropa tuh pengennya sukanya desain yang simple, gitu. Tapi tetap bisa menerima sentuhan etnik selama tidak berlebihan. Nah, tugas kalian tuh cari keseimbangan di antara itu, gitu. Gimana caranya menjaga identitas lokal sekaligus juga menyesuaikan dengan selera global. Nah, ini yang disebut adaptasi desain lintas budaya, gitu ya. Jadi, kalau kita rangkum nih, gitu, untuk bisa ekspansi ke pasar global, kalian nggak hanya cukup jago desain doang, gitu, tapi juga harus paham mesin produksi dan juga harus paham regulasinya seperti apa, preferensi budaya pasarnya gimana. Nah, ini semua masuk ke cultural question gitu. Jadi ya di IQ memastikan tadi produknya presisi, di emosional memastikan kerja timnya berjalan lancar. Nah, di cultural ini ya memastikan produknya bisa diterima, dipercaya dan juga bisa bersaing di pasar global. Nah, ini yang terakhir ya, adversity question ya, kemampuan menghadapi kesulitan. Kalau IQ, A, AQ ya, ini AQ. Kalau AQ ini soal kalau EQ ini soal eh, ketahanan mental ya saat menghadapi tekanan atau kegagalan. Jadi ketika menghadapi tekanan, misalkan di dunia kerja, terutama di industri furnitur, karena kita di industri furnitur ya, jadi saya akan lebih banyak di industri furnitur. Tekanan itu kan nyata banget ya. Tuh, kalian akan menghadapi yaitu target produksi,
kemudian komplain pelanggan, kesalahan produksi, kegagalan desain dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya bukan lagi akan ada masalah atau enggak, tapi gimana kalian merespon masalah tersebut. Nah, di sini EQ-nya berperan banget ya gitu. EQ ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk tetap bertahan saat kondisinya sulit, nggak mudah menyerah, kemudian mampu bangkit setelah gagal. Orang yang EQ-nya EQ-nya tinggi itu nggak ngelihat masalah sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan yang harus diselesaikan gitu. Contohnya misalkan kalian udah ngerancang produk dengan detail, produksinya udah jalan, tapi hasilnya nggak sesuai standar. Banyak produk yang reject atau klien banyak nolak lah gitu. Nah, situasi kayak gini kan pasti ya pastinya bikin frustasi ya gitu. Tapi orang dengan EQ yang rendah biasanya akan nyalahin orang lain. Ya ini karena orang ini nih kerjanya nggak benar gitu. Ini karena si A nih ngerjainnya nggak benar, di proses ini nggak benar nih, itu pasti akan menyalahkan orang lain. Atau bisa juga semangatnya hilang gitu. Nah, sebaliknya kalau orang EQ yang tinggi itu akan berpikir kesalahannya di mana ya, apa yang bisa diperbaiki, gimana supaya gak terulang. Jadi bukan siapa yang salah, tapi kesalahannya di mana dan gimana caranya untuk memperbaiki. Jadi fokusnya menyelesaikan solusi ya, memberikan solusi, menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah gitu. Jadi fokusnya ke solusi dan pembelajaran gitu. Nah, poin pentingnya itu resilience is the new currency in workplace. Maksudnya adalah di dunia kerja sekarang, ketahanan mental itu jadi aset utama. Gitu. Jadi perusahaan nggak hanya butuh orang yang pintar, tapi juga butuh orang yang tahan banting, konsisten, dan bisa diandalkan saat kondisi sulit. Gitu. Jadi nggak hanya tahan banting, saya tahan. Misalkan contoh kecilnya ada suatu permasalahan yang terus teman-teman dipindah-pindah divisi, terus saya tahan-tahan aja, saya tetap kerja aja. Gitu. Bukan cuma sekedar kerja ya, tapi apakah kerjanya benar-benar dimaksimalkan. Jadi meskipun kalau EQ-nya tinggi, baik, meskipun teman-teman dipindah divisi, pekerja misalkan divisi A, awalnya teman-teman di divisi A, pekerjaan yang teman-teman lakukan sudah 100% gitu kan. Maksudnya usahanya tuh 100%, tapi karena dipindah ke divisi B, ya teman-teman bertahan di perusahaan itu, tapi pekerjaannya jadi 50% usahanya. Ya itu namanya bukan EQ yang bagus gitu, tapi kalau EQ yang tinggi, meskipun dipindah divisi, teman-teman akan mengusahakan semaksimal mungkin yang teman-teman bisa gitu, meskipun sudah dipindah-pindah gitu. Kemudian, nah, ada satu fakta penting ya, kalau di industri furnitur itu kan sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok ya, gitu. Nah, maksudnya apa? Rantai pasok tuh bisa terganggu karena banyak hal, bisa karena harga bahan bakunya naik, bisa karena pengirimannya terlambat, bisa karena kalau ada krisis global, kemudian kebijakan ekspor impornya berubah. Nah, kalau itu terjadi, dampaknya pasti akan langsung kerasa ke biaya produksinya bisa naik, kemudian waktu pengirimannya bisa mundur, kemudian kepuasan pelanggannya bisa aja turun. Nah, di sini EQ-nya jadi pembeda gitu. EQ ini membedakan perusahaan yang tumbang dengan perusahaan yang mampu. Pivot-pivot di sini bukan sekedar bertahan ya, tapi bisa mengubah strategi saat kondisi berubah. Contohnya, misal biaya logistik ekspor tuh tiba-tiba melonjak karena krisis global. Nah, banyak perusahaan jadi nggak bisa lagi mengandalkan pasar luar negeri. Kalau nggak siap, ya bisa rugi besar. Tapi perusahaan dengan EQ tinggi itu nggak berhenti. Mereka justru akan mengalihkan fokus ke pasar domestik, masuk ke segmen premium lokal gitu, atau memanfaatkan platform digital untuk cari pasar baru. Artinya krisis itu tidak dilihat sebagai akhir, tapi sebagai peluang untuk mencari model bisnis baru gitu. Jadi kalau teman-teman kan sebagai calon engineer nih, nanti kan teman-teman juga akan menghadapi tekanan seperti ini, perubahan target yang tiba-tiba, keterbatasan sumber daya, keputusan manajemen yang mengubah arah proyek. Nah, di kondisi seperti itu, IQ membantu teman-teman cari solusi teknis. EQ itu menjaga teman-teman untuk tetap solid di dalam tim. CQ, cultural, membantu adaptasi dengan lingkungan yang terjadi. Dan EQ itu memastikan
kalian tidak berhenti di tengah jalan gitu. Jadi akan mendorong teman-teman untuk berpikir kalau cara lamanya nggak bisa, ya alternatifnya apa nih yang lain gitu. Jadi ini yang mindset ini yang dibutuhkan sekarang di industri. Nah, dari awal kan udah ditegasin kan kalau EQ itu menentukan bagaimana bisnis furnitur bertahan saat menghadapi tekanan besar. Kalau misalnya harga bahan baku yang naik drastis, pengiriman kontainer terhambat, ya ini bukan cuma sekedar teori ya, ini kan sering terjadi juga di dunia nyata gitu. Kalau dari grafik ini gitu, ini bisa menunjukkan bahwa perjalanan bisnis itu nggak pernah lurus naik gitu. Pasti selalu ada fase naik, ada juga fase turun, bahkan ada titik terendah gitu. Nah, yang menarik ada satu titik penting, yaitu titik balik resiliensi. Artinya apa? Ini adalah momen ketika perusahaan atau individu menghadapi tekanan besar, tapi tidak berhenti. Justru mengevaluasi kondisi, mencari alternatif lain, kemudian mulai bangkit lagi. Nah, di titik inilah EQ itu benar-benar diuji. Contoh lagi ya, misalkan biaya, ya tadi biaya logistik tiba-tiba naik, perusahaan yang EQ-nya rendah itu biasanya panik, produksinya dihentiin, atau hanya menunggu situasi membaik. Sebaliknya, kalau EQ perusahaan tersebut tinggi, itu akan berpikir, ada rute pengiriman lain nggak? Bisa nggak ya materialnya dioptimalkan? Desainnya bisa dibuat lebih efisien nggak ya, tanpa menurunkan kualitas? Artinya mereka tetap bergerak, bukan cuma diam. Dan hasilnya terlihat di grafik gitu. Setelah melewati krisis, performanya bisa naik lagi. Gitu. Jadi sebagai calon lulusan nih, teman-teman juga harus eh, teman-teman juga bukan harus, nantinya kan akan mengalami grafik seperti ini ya. Ada fase lancar, ada fase sulit, bahkan teman-teman akan mengalami kegagalan yang besar kemungkinan. Gitu. Tapi pertanyaannya bukan apakah kalian akan jatuh. Pertanyaannya adalah apakah kalian bisa bangkit gitu, dan belajar dari situ. Nah, di sini EQ itu berperan penting. Jadi resiliensi itu bukan cuma sekedar bertahan ya, gitu, tapi kemampuan untuk bangkit dengan strategi yang lebih baik untuk menghadapi tekanan gitu. Ya coba kalian teman-teman coba ingat-ingat lagi kapan teman-teman kira-kira pernah berada di titik terendah dan apa yang ngebuat teman-teman tuh bisa bangkit gitu. Jadi kalau di dunia kerja nanti ya fase kayak gitu bukan hal yang langka lagi gitu, tapi bagian dari perjalanan profesional teman-teman. Nah ini nih dalam konsep EQ ya kayak pendaki aja ya gitu. Ada orang yang quitters. Itu adalah tipe orang yang memilih berhenti saat menemukan hambatan pertama. Gitu. Ketika ada tekanan, kegagalan, langsung berhenti. Nah, tipe seperti ini yang biasanya akan sulit berkembang. Dan karena tantangan itu tuh pasti ada di setiap tahap. Di tahapan apapun pasti ada tantangannya. Kemudian ada tipe yang kedua, campers. Itu ada tipe yang sebenarnya udah jalanan udah cukup jauh gitu. Tapi ya udah cukup di sini aja nih. Saya udah nyaman nih. Saya zona nyamannya udah di sini nih. Udah saya nggak mau berkembang lagi. Gitu. Artinya mereka memilih untuk tidak berkembang lagi. Ya ini nggak hanya gagal, tapi juga dia nggak akan naik level gitu. Ya aman, stabil, tapi ya stagnan di situ-situ aja gitu. Nah ada tipe yang ketiga nih, climbers. Ini tipe yang paling kita harapkan. Mereka terus-terusan maju meskipun ada tekanan, ada kegagalan, ada ketidakpastian. Mereka nggak berhenti di tengah jalan gitu. Mereka terus belajar, beradaptasi, memperbaiki diri sampai nanti mencapai tujuan. Coba sekarang jujur ke diri masing-masing ya gitu. Kira-kira teman-teman termasuk tipe yang mana? Karena kalau di industri furnitur dan di dunia kerja secara umum ya, tantangan itu nggak bisa dihindari gitu. Yang membedakan bukan siapa yang nggak pernah jatuh, tapi siapa yang tetap naik setelah jatuh. Itu yang membedakan. Jadi ada satu poin penting ya di slide ini ya. Kemampuan ini sangat dibutuhkan saat perusahaan menghadapi krisis atau perubahan besar. Artinya bukan cuma individu, perusahaan juga butuh climbers, yaitu orang-orang yang nggak panikan saat ada krisis,
nggak menyerah saat ditekan, dan mampu membawa tim atau organisasi berkembang. Gitu. Jadi kalau pembelajaran hari ini untuk mencapai puncak karir yang teman-teman butuhkan, tadi empat. Ada IQ untuk berpikir dan menyelesaikan masalah, kemudian ada EQ untuk bekerja dengan orang lain, ada CQ untuk beradaptasi dengan lingkungan global, dan ada EQ ya. Tadi IQ, EQ untuk bertahan dan terus maju saat kondisinya sulit. Keempatnya itu bukan pilihan, tapi satu paket. Gitu. Jadi keempatnya harus sama-sama baik. Gitu. Nah ini ya, ada perbandingan grafik. Kalau EQ dan soft skills itu 80%. IQ dan hard skill 20%. Artinya apa? Bukan berarti IQ itu nggak penting ya. Gitu. Justru tetap krusial gitu. IQ dan hard skill itu ibaratnya tiket masuk ke dunia kerja teman-teman. Kalau nggak ada itu ya kalian nggak akan bisa ngejalanin peran sebagai lulusan teknik produksi gitu. Kalian tetap harus bisa baca gambar, paham proses produksi, menguasai tools CAD/CAM dan lain-lain. Tapi itu baru langkah awal yang menentukan apakah kalian bisa naik jabatan, dipercaya memimpin tim, atau bertahan di industri justru lebih banyak dipengaruhi oleh EQ dan soft skill gitu. Kalau menurut Daniel Goleman, IQ itu membantu kalian mendapatkan pekerjaan, tapi EQ dan EQ itu menentukan apakah kalian dipromosikan dan bisa bertahan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat realita di lapangan ya, ada orang yang secara teknis pinter banget, tapi sulit kerjasama sama orang lain. Emosinya susah dikelola dengan baik, nggak tahan tekanan. Akhirnya apa ya, stagnan gitu. Sebaliknya ada mungkin dia nggak jago secara teknis, tapi komunikasinya bagus, bisa membangun relasi, kemudian tahan tekanan dan mampu memimpin. Ya biasanya tipe orang kayak gini justru berkembang akan lebih cepat. Tuh, kalau dikaitkan ke industri furnitur ya kalau IQ itu membantu kalian merancang produk yang presisi. Kalau EQ membantu teman-teman bekerja secara tim. Lagi-lagi ya. Kalau CQ itu membantu teman-teman untuk beradaptasi dengan global. Nah, kalau AQ adversity itu membantu kalian bertahan saat kondisi sulit. Nah, dari grafik ini sebenarnya menyampaikan satu pesan besar gitu, Kak, bahwa kesuksesan karir itu kombinasi antara kemampuan teknis dan kemampuan mengelola manusia, termasuk diri sendiri. Nah, ini ya kalau eh, IQ itu sebagai fondasi gitu. Ini adalah dasar sebagai mahasiswa teknik ya. Kalian harus bisa menguasai pengetahuan, memahami proses dan lain-lain. Tanpa IQ, kalian tidak punya dasar teknis. Nah, kalau yang EQ itu interaksi. Jadi di sini teman-teman akan belajar empati, komunikasi, mengelola emosi dalam tim. Karena kan nanti di dunia kerja nggak akan kerja sendiri ya, gitu. Kalian akan kerja dengan orang dan banyak orang. Kemudian adaptasi CQ. Ini yang membuat teman-teman akan relevan dengan dunia global. Kalian perlu paham tentang perbedaan budaya, terbuka dengan cara baru, fleksibel menghadapi perubahan. Nah, kalau yang AQ atau resiliensi, nah ini menentukan apakah teman-teman bisa bertahan. Teman-teman harus tidak mudah menyerah, kemudian belajar dari kegagalan, dan tetap berkembang meskipun di bawah tekanan. Gitu. Nah, masalah yang sering terjadi itu tidak seimbang. Banyak yang kuat di IQ tapi lemah di EQ. Atau komunikasinya bagus tapi kurang kuat secara teknis. Atau nggak tahan tekanan karena EQ-nya rendah, padahal di dunia kerja itu nggak mencari yang jago di satu sisi aja, tetapi yang seimbang dan adaptif di semua aspek. Nah, kalau kalimat kuncinya ya di slide ini, keseimbangan kecerdasan itu adalah kunci menjadi future proof profesional. Maksudnya apa? Future proof itu maksudnya apa? Artinya teman-teman tidak mudah tergantikan, mampu mengikuti perubahan zaman, dan tetap relevan meskipun teknologi terus berkembang. Nah, kalau misalkan kalian pengen sukses nih, apakah hanya fokus ke nilai akademik atau
teman-teman merasa perlu mengembangkan komunikasi, adaptasi, dan daya tahan. Karena mulai sekarang ya teman-teman nggak hanya sedang mengejar kelulusan aja kan, gitu, tapi sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang nyata. Dan di dunia nyata, teman-teman nggak hanya dinilai dari satu aspek aja, tapi juga keseimbangan keseluruhan. Gimana cara berpikirnya, gimana cara berinteraksinya, gimana cara beradaptasinya, dan juga cara bertahan. Ya, next. Nah, ya kalau IQ itu sebagai fundamental ya, fondasi. Gitu. Kemudian kalau EQ itu sebagai harmoni, karena nggak bekerja sendirian aja. Kalau CQ dan EQ itu ekspansi. Maksudnya, kalau yang tadi kan CQ memahami untuk adaptasi ke pasar global. Kalau EQ ini memastikan teman-teman untuk tetap kuat dan nggak mudah menyerah. Ini yang disebut sebagai profesionalitas holistik. Jadi bukan cuma sekedar pintar, tapi juga matang secara emosi, adaptif terhadap perubahan, dan juga tangguh menghadapi tekanan. Nah, ini ada permasalahan, solusi, dan juga nilai etika. Yang sering terjadi, apalagi kalau misalkan ada gangguan dari logistik global. Yaitu adalah keterlambatan kayu impor. Solusinya yang dipakai adalah EQ gitu. Jadi gimana caranya bertahan nih dan cepat beradaptasi. Kalau perusahaannya punya EQ yang tinggi, itu nggak nunggu, tapi langsung cari alternatif bahan lain nih. Pakai kayu lokal yang bersertifikasi, kemudian menyesuaikan proses produksi. Sehingga terjadilah keberlanjutan lingkungan. Gitu. Jadi bukan solusinya bukan cuma cepat, tapi juga bertanggung jawab. Karena tadi menyediakan kayu yang bersertifikasi. Kemudian yang kedua ada misalkan perselisihan dengan vendor. Nah, ini bukan masalah teknis gitu, tapi soal hubungan. Jadi solusinya lebih ke EQ. Gimana caranya kita negosiasi yang win-win solution gitu. Bukan cuma cari siapa yang salah, tapi cari solusi jangka panjang itu yang sama-sama menguntungkan. Nah, nilai etikanya ada keadilan sosial di situ. Hubungan bisnisnya jadi sehat. Kemudian yang ketiga, biasa ada efisiensi limbah kayu. Nah, di sini masuk ranahnya IQ. Nah, gimana caranya kita mengoptimasi pola pemotongan. Itu yang hasilnya itu akan menjadikan efisiensi sumber daya. Limbahnya bisa berkurang, efisiensi meningkat. Gitu. Ya, nilai etikanya berarti pemanfaatan sumber daya secara bijak. Kemudian yang terakhir ada ekspansi ke Eropa. Nah, ini butuh CQ, gitu. Karena pasar Eropa itu punya preferensi yang berbeda. Biasanya ya tadi lebih minimalis, fungsional, dan clean gitu. Nah, solusinya ya adaptasi desain gitu tanpa kehilangan identitas produk. Nilai etikanya menghargai perbedaan budaya. Nah, benang merahnya dari semua contoh ini itu ada satu pelajaran yang penting, yaitu setiap masalah itu butuh jenis kecerdasan yang berbeda. Nggak semua bisa diselesaikan dengan IQ atau CQ atau EQ dan lain-lain gitu. Kadang kita butuh CQ, kadang kita butuh AQ atau IQ. Nah, profesional yang unggul itu adalah orang yang bisa membaca situasi, kemudian memilih pendekatan yang tepat. Dan yang nggak kalah penting, setiap keputusan itu selalu punya dimensi etika. Artinya keputusan yang teman-teman ambil itu akan berdampak pada entah itu pada lingkungan, hubungan sosial, bahkan sampai ke budaya. Nah, ini contoh lainnya ya, gitu. Kalau di kalau IQ itu gimana teman-teman bisa mengoptimalkan pemotongan kayu, kemudian nanti meminimalisir limbah material. Kalau di EQ gimana caranya teman-teman bisa kolaborasi dengan desainer dan perajin yang lain gitu. Nah, dampak etikanya bisa hubungan kerjanya lebih sehat, kemudian berujung kepada kesejahteraan pekerja. Kalau CQ terkait budaya, nah ini lebih ke misalkan ke arah global, atau kepatuhan terhadap standar internasional. Nah, dampak etikanya menjamin kayu yang digunakan legal dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma soal bisa ekspor, tapi juga bertanggung jawab secara global. Kemudian yang terakhir, EQ atau adversity.
Ini muncul ketika kondisinya nggak ideal, misalnya ketika ada krisis logistik gitu. Nah, dampaknya ketika teman-teman bisa melakukan solusi atau alternatif lain, ya bisa menjadi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, kalau dari tabel ini ya satu hal penting, setiap jenis kecerdasan itu tidak hanya mempengaruhi kinerja, tapi juga nilai etika. Nah, ini ada filosofi ya terkait kejujuran sebuah produk furnitur itu nggak hanya terlihat dari serat kayunya, tapi dari integritas intelektual dan moral orang yang membuatnya. Maksudnya apa gitu? Jadi selama ini kita kan sering menilai kualitas furnitur dari jenis kayunya apa nih, teknik konstruksinya apa, finishingnya apa, ya itu benar gitu. Tapi itu belum cukup karena pada akhirnya setiap produk adalah cerminan dari orang di balik prosesnya. Kalau orangnya berpikir asal-asalan, desainnya akan lemah. Nggak peduli kualitas, produknya cepat rusak. Nggak jujur, materialnya bisa dimanipulasi. Kemudian mengabaikan etika, lingkungan, dan pekerja bisa dirugikan. Sebaliknya, kalau orang yang punya cara berpikir yang kuat, bisa bekerja sama, terbuka dengan dunia luar, dan tahan terhadap tekanan, maka produk yang dihasilkan bukan cuma bagus, tapi juga punya nilai dan integritas. Nah, ada rumusan juga nih yang tadi yang udah dijelaskan ya kesuksesan profesional itu ya IQ-nya 20% sebagai jembatan awal, sebagai yang membuat bertahan adalah EQ dan AQ ya adversity, emosional dan adversity. Jadi ke depan teman-teman gak hanya dilihat dari apa yang teman-teman hasilkan aja, tapi juga dari siapa teman-teman saat mengerjakannya. Itu apakah teman-teman jujur dalam proses, apakah teman-teman bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil, apakah teman-teman berani bersikap saat ada tekanan. Karena di dunia industri, nggak hanya industri ya, di dunia pekerjaan lah secara umum, nggak hanya butuh hasil yang baik aja, tapi juga profesional dan juga integritas. Nah, ini ada satu kata penutup lagi ya, terakhir sebelum kita akhiri. Ya, kejujuran dalam furnitur itu bukan cuma soal ketebalan kayu, tapi juga soal integritas tangan yang membuatnya. Ya, kalimatnya sederhana ya, tapi maknanya dalam. Karena di industri furnitur itu kita sering fokus ke hal-hal teknis aja, spesifikasi materialnya gimana, ketebalan kayunya gimana, dan lain-lain. Semuanya itu memang penting gitu, tapi pertanyaannya, apakah produk yang terlihat kuat itu benar-benar dibuat dengan cara yang benar? Karena kejujuran sebuah produk itu bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tapi juga dari prosesnya, keputusan yang diambil, nilai yang dipegang oleh orang yang membuat gitu. Jadi kalau seorang engineer menurunkan spesifikasi demi efisien, mengorbankan kualitas demi target, atau memilih diam saat ada kesalahan produksi, produknya mungkin akan tetap terlihat bagus, tapi sebenarnya sudah kehilangan integritas. Ya, mungkin sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Ya, silahkan teman, ini nggak hanya untuk teman-teman aja, mungkin silahkan kita semua ya, kita semua bisa introspeksi atau refleksi diri masing-masing, apakah kita sudah sesuai dengan etika yang seharusnya, atau mungkin ada ketidaksesuaian, dan ya satu hal yang paling penting adalah kalaupun kita tidak bisa menolak ketidaksesuaian itu, setidaknya kita punya kesadaran bahwa itu hal yang salah, bukan malah menormalisasikan hal tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.